Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Live Video dalam tutorial pembuatan website dari nol. Jangan lupa teman-teman subscribe dan bunyikan loncengnya agar kedepannya teman-teman bisa mengikuti, dapat informasi dari video-video pendukung bagaimana caranya kita bisa membuat website, ya. Belajar membuat website dari nol dan langkah-langkahnya. Ada beberapa item yang sebagai dasar kita membuat website, ya. Satu, kita harus dapat install web servernya dulu. Web servernya lokal, Exam. Operating sistemnya itu Windows bisa, di Linux bisa, MAM dan Aragon. Ini install web server dulu, ya. Nanti pertama-tama yang kita lakukan adalah kita belajar install web servernya. Web servernya nanti diinstal di mana? Di drive C bisa, di drive D bisa, atau kalau ada di drive D bisa, E bisa, ataupun F bisa. Nanti kita menyimpannya nanti ada di htdoc, ya. File-file kita ada di htdoc. Kalau nggak di htdoc nggak mungkin bisa dibuka, ya. Nah, setelah kita belajar install web server, nanti kedua kita install editor code-nya, Visual Studio Code. Bisa Sublime Text, Visual Studio Code, atau PHP Storm. Ini berbayar, ya. Kalau Sublime Text dan Visual Studio Code ini gratis, ya. Ini berguna untuk coding, penulisan programnya di sini nanti di editor code-nya. Lanjut. Nanti yang ketiga adalah browsernya. Kita perlu browser untuk penampilan dari program kita. Itu lewat Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge bisa. Terus nanti yang keempat adalah kita nanti mempelajari HTML, ya. HTML ini sebagai kerangka sebenarnya. Ini bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur dan isi dari sebuah halaman web. Jadi HTML itu sebagai kerangkanya saja. Dengan HTML kamu bisa menampilkan teks, gambar, video, link, formulir, tabel, dan elemen-elemen lainnya yang mungkin Anda bisa dapatkan. Misalnya di situ nanti ada tampilan login, pendaftaran. Itu kita menggunakan HTML, ya, kerangka pemrograman. Nah, untuk contohnya seperti ini, ya. Ini dasarnya, ya. Untuk membuat website itu kita harus paham dengan HTML. Itu HTML kerangka pembuatan web. Itu head, ada title dan body. Bodinya ada di sini, H1 sampai H6. Terus kemudian CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tampilan style halaman web yang dibuat dengan HTML. Jadi setelah nanti kita membuat di HTML, kita sisipkan lagi, kita tambahkan lagi CSS-nya. Karena kalau tanpa CSS, website itu akan tampak seperti tulisan saja. Dia ya tetap tulisan gitu aja, nggak bisa tulisannya ya standar tulisan gitu aja. Tapi kalau dengan CSS bisa tampil lebih menarik, lebih rapi, lebih profesional, ya. Tanpa CSS, halaman web hanya terlihat seperti teks polos. Itu yang terjadi tahun 90-an, ya. 91 itu nanti. Setelah adanya CSS tahun 1996 baru
CSS ini, website ini bisa dilihat menarik ya. Kemudian yang keenam adalah bahasa pemrograman PHP, JavaScript, Python, Java, Ruby, dan lain-lain. Terus ya ini yang bahasa pemrograman tadi kan banyak ya, PHP, Ruby, Python, JavaScript ya. Yang saya terangkan di sini adalah PHP ya. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman server-side yang ada di sisi server yang digunakan terutama untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP biasa disisipkan ke dalam kode HTML dan dijalankan di sisi server untuk menghasilkan halaman web yang interaktif. Contoh penggunaannya nanti login, form login, sistem komentar, atau kita membuat aplikasi toko online atau aplikasi kasir, itu kita menggunakan program bahasa PHP ya. Kelebihannya dari PHP gratis dan open source, mudah dipelajari untuk pemula, apalagi buat para pemula-pemula yang teman-teman belum pernah melakukan pemrograman. PHP ini amat sangat mudah untuk dipelajari, didukung oleh banyak server seperti Apache itu nanti yang di examnya nanti dijalankan Apache dan bisa digunakan sama dengan database-nya MySQL. Ini untuk PHP-nya. Next, bahasa pemrograman untuk web itu frontend dan backend. Ini ada dua ya, dibedakan, maksudnya pembagiannya ya. Kalau frontend itu tampilan yang bisa dilihat oleh para pengguna. Teman-teman kalau melihat buka website itu kan ada tampilan ya. Nah, itu yang tampilan itu yang dinamakan frontend. Itu bisa dilihat langsung oleh penggunanya ya. Jadi frontend berjalan di browser, client side. Bahasa fungsinya itu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nanti JavaScript ini bisa menggantikan CSS ya. Dengan kalau kita melakukan penulisan CSS itu kan mungkin bisa dalam untuk menggerakkan atau memindah sesuatu atau merubah misalnya tampilan itu kan CSS menggunakan teksnya itu 10 baris gitu ya. Tapi kalau JavaScript itu mungkin 3 baris saja. Jadi lebih efektif JavaScript penggunaannya nanti. Nanti akan kita pelajari. Terus kombinasi HTML plus CSS plus JavaScript itu akan menghasilkan tampilan web yang utuh dan interaktif. Ya, ini untuk frontendnya. Untuk backendnya, bagian server tidak terlihat pengguna, jadi bagian pemrogramannya itu tidak terlihat oleh para penggunanya. Itu biasanya backend memproses data, koneksi database, login, API, dan sebagainya. Bahasa keterangan itu PHP, populer, mudah, banyak dipakai di WordPress ya. Teman-teman kalau belajar di sini belajar PHP amat sangat mudah untuk dipelajari dan insya Allah dijamin pasti teman-teman bisa membuat website ke depannya. Terus Python ringkas banyak digunakan di Django dan Flash. JavaScript, jalankan JavaScript di server, ini lebih cepat ini nanti. Java stabil dan kuat, banyak dipakai di perusahaan besar. Ruby framework, Ruby on Rails, cepat buat prototype. Golang ringan dan cepat, cocok untuk skala besar. C Crash ASP.NET digunakan di lingkungan Windows dan Microsoft. Yang ketiga adalah bahasa untuk database, mendukung backend, yang mendukung yang tadi ya,
frontend dan backend, kita menggunakan backendnya digunakan untuk menyimpan dan mengambil data, bahasa fungsinya SQL, bahasa untuk query ke database seperti MySQL, atau PostgreSQL, NoSQL, MongoDB, format JSON, cocok untuk data fleksibel.